Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenji Kaisabiru dengan NIM 430102100015. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang strategi dan metode dakwah Wali Songo. Strategi dakwah Wali Songo. Strategi dapat diartikan sebagai tata cara dan usaha untuk menguasai segala sumber daya untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu bisa diartikan menjadi segala cara yang ditempuh oleh para wali untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, pembagian wilayah dakwah. Para Wali Songo dapat melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat memperhitungkan wilayah strategis. Beranjak dari sinilah para Wali Songo yang dikenal jumlahnya ada 9 orang tersebut melakukan pemilihan wilayah dakwahnya tidak sembarangan. Yang kedua, sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga adalah melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai yang bertentangan dengan akidah Islam, di mana para ulama harus menciptakan mitos dan nilai-nilai tandingan baru yang sesuai dengan Islam. Salah satu tugas utama dari para ulama yang telah menjadi kader oleh Raden Rahmat adalah menyebarkan ajaran Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. Yang keempat adalah melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha menghindari konflik. Salah satu dakwah yang direncanakan oleh Wali Songo untuk menghindari konflik dengan cara melakukan pendekatan kepada para tokoh setempat. Yang kelima, berusaha menguasai kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat materi maupun spiritual. Faktor kebutuhan pokok amat vital bagi masyarakat itu menyangkut masalah air, baik air sebagai kebutuhan keluarga sehari-hari maupun sebagai irigasi. Metode dakwah Wali Songo. Keberhasilan dakwah para Wali Songo secara umum dapat dikatakan bahwa metode dakwah para Wali Songo tidak terlepas dari metode digunakan oleh mereka dalam tokoh-tokoh khusus seperti pemimpin, orang terpandang dan terkemuka dalam masyarakat seperti para bupati, adipati, raja-raja maupun menghadapi para bangsawan lainnya. Rangkaian penggunaan metode di atas kita dapat misalnya ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Arya Damar dari Palembang. Berkat keramahan dan kebijaksanaan Raden Rahmat, Arya Damar kemudian studi masuk Islam bersama istrinya, yang kemudian diikuti pula oleh hampir segenap dari anak negerinya. Begitu pula Sunan Kalijaga didapati menggunakan metode dakwah tersebut di atas ketika mengajak Adipati Pandanaran di Semarang. Metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara-cara berdakwah para wali merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer. Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Dengan tata cara yang amat bijaksana, masyarakat awam itu mereka hadapi secara massal. Kadang-kadang terlihat sensasional, bahkan ganjil dan unik sehingga menarik perhatian umum. Beberapa metode penting lainnya yang diterapkan oleh para Wali Songo sebagaimana dikemukakan oleh Ridin Sofwan, yaitu pertama, metode pembentukan dan tanaman kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Tempat yang dituju ialah strategi dan metode daerah-daerah yang sama sekali kosong dari penghuni atau kosong dari pengaruh Islam. Yang kedua, dakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan. Misalnya Sunan Ampel, putri beliau yang bernama Dewi Mutosiah dikawinkan dengan Raden Patah, putri Bupati Demak. Putri Sunan Ampel yang bernama Alawiyah dikawinkan dengan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sedangkan putri beliau yang bernama Siti Syariah dikawinkan dengan Usman Haji Darngudung. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan pesantren yang mula-mula dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim
adalah suatu model pendidikan Islam yang mengambil bentuk pendidikan yang keempat dengan mengembangkan kebudayaan Jawa. Dalam kebudayaan zaman Wali Songo memberikan adil yang sangat besar, bukan hanya pada pendidikan dan pengajaran, tetapi juga meluas pada bidang hiburan, tata sibuk, kesenian, dan aspek lain di bidang kebudayaan pada umumnya. Yang kelima, metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang berkait dengan masalah perekonomian rakyat. Misalnya untuk efisiensi dalam perekonomian, para wali beristihad tentang kesempurnaan alat-alat pertanian, perabotan dapur, dan barang pecah belah. Yang keenam, dalam mengembangkan dakwah Islamiyah di tanah Jawa, para wali menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya. Terangkat dari pemikiran ini, maka kehadiran Keraton Demak tidak mungkin diabaikan begitu saja perannya dalam sejarah penyebaran Islam pada masa itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.